take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Halo semua, selamat pagi. Berjumpa dengan saya, Kevin Joshua. Episode kali ini, saya kembali lagi di Kata Cerita dan KPM Baros Cimahi. Kebetulan, pagi ini saya membuat sebuah konten. Bagaimana proses pembongkaran bis Gapulanding Rahayu R178. Buat kalian baru mampir di channel Kevin Joshua, jangan lupa subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kebetulan pagi ini saya sudah melihat udah ada yang dibongkar lagi ya untuk bis Gapulanding Rahayu R178. Untuk bagian belakang kan sudah dibongkar ya. Oh, tinggal dipotong nih. Untuk kawal sih sudah nampak ya. Biasa sih kalau kawalnya sudah nampak, udah pasti dipotong dulu ya. Untuk bekas jetbus 2-nya. Untuk R178 ini pengerjaannya sih bisa beresnya sekitar habis, maksudnya tuh pas masih puasa tapi udah mendekati lebaran, seperti itu maksud saya ya. Nah, untuk kawalnya sih sudah nampak ya, kawal JB3 nya. Kalau yang ini punya R178 ya, informasinya seperti itu. Dari kawal depannya, kawal JB3, kawal belakang. Untuk bagian bokongnya gini ya, tuh mantap kan nih. Jadi kalau kawalnya udah ada, pasti udah bisa dikerjain. Jadi untuk unit bisnya ini udah dibongkar ya. Untuk bagian bumper, lampunya dicopot, untuk kap mesinnya. Nah ini kap mesinnya ya, yang bekas R178. Nah ini ada lambang R178. Nah sekarang kita lihat ya untuk ke bagian kanannya ya, tuh. Nah, ini untuk bagian kanannya ya. Ini sepertinya sih harus dipotong dulu nih. Terus diganti plat baru. Jadi kalau yang saringan udara mesinnya ya, itu kan masih segitiga. Itu ditambah plat lagi, set, jadi kotak. Seperti itu. Jadi bakal jadi JB3 ini sih. Kalau yang R178, nggak tahu nih untuk 17677 itu kan masih setra nih ya, masih beroperasi. Tapi nggak tahu nih. Katanya dengan itu juga mau masuk list repair sih. Tapi nggak tahu nih bakal jadi JB3 apa JB5. Kalau JB5 bisa jadi sih, tapi nggak tahu, masih JB3 sih. Nah untuk bagian lampu sein sudah dilepas ya, atau lampu mayang tuh. Nah ini ya udah kropos, udah pasti ini juga dipotong nih, di gurinda baru dipakai plat baru. Biasanya sih diketok-ketok dulu pakai palu kalau ada yang kropos-kropos gitu. Kalau masih ada yang kuat, pasti paling cuma setengahnya yang dipotong gitu. Tuh unitnya ya, seperti ini untuk bagian kanannya. Nah untuk kap mesin belakangnya sudah ada ya, yang R178 nih yang di depan saya. Nah yang saya pegang juga itu untuk cover ya, cover bagian pintu. Tapi nggak tahu nih punya yang TD03 apa R178, saya kurang tahu. Soalnya kalau yang TT03 itu masih belum nampak sih untuk ininya nih, seperti ini untuk cover bagian pintu bando. Tapi nggak tahu juga tuh. Terus kemudian untuk bagian bawahnya nih ya, tuh nanti siap dipotong di plat baru. Nah untuk handle-nya udah dilepas ya. Dan bagian kanan juga yang saya tunjuk ini juga harus diganti flat ya. Tuh. Terus saya kelasnya juga, wah udah kusam juga nih ya. Tuh. Gapulanding Rahayu untuk selendang sudah dilepas ya. Kemudian untuk bagian depannya, tuh udah mulai dilepas semua ya. Udah pada dilepas semua tuh. Dari bagian bumper, bagian
tengahnya nih ya. Saya lupa nih apa ya, aku lupa. Udah kelihatan nih rangka sasisnya. Tuh, ada bannya. Nah, untuk bagian selendangnya juga udah dilepas ya, udah diganti. Jadi akan diganti jadi selendang geprek alias selendang Voyager. Nah, untuk bagian sampingnya nanti penambahan kowel ya. Atau spoiler. Nah, spoiler, maksudnya spoiler. Tapi handle-nya masih kepasang sih untuk bagian kiri. Untuk kaca sudah dilepas. Sekarang untuk bagian kaca juga sudah dilepas dan dashboard juga sudah dilepas. Nah, seperti ini ya wujudnya tuh. Begitu dashboard sudah dilepas, nah di depan saya tuh ada dashboardnya. Tuh ada bekas-bekasnya ya. Tuh, untuk bagian atas juga sudah dilepas ya. Nah, itu cover bagian atasnya ya. Udah dilepas. Dan pasti diganti total nih. Biasanya kalau atasnya diganti, untuk bagian pintu darurat atas itu nanti dimundurin gitu. Tuh. Nah, untuk bagian dashboard nih ya udah dilepas semua. Tuh untuk kabel-kabelnya tuh. Nah, terutama nih untuk bagian ininya nih udah keropos juga ya. Nah, untuk bagian dinding tahu diganti tahu nggak? Ini pasti harusnya diganti sih. Sudah pasti diganti sih, feeling saya mah. Untuk bagian dinding. Terus untuk bagian karpet, tapi karpet masih bagus, tahu diganti tahu nggak? Kalau diganti juga lebih bagus sih, soalnya request dari penumpang harus diganti. Biasanya mah. Terus untuk yang bagian sampingnya ini nih, tripleknya juga udah dilepas ya. Sama backlighting. Itu dindingnya itu artinya backlighting ya. Untuk cover pilarnya nih udah harusnya ganti ya. Pagi bagian belakangnya, wah ini mau udah bener-bener bobrok. Seperti itu. Oh ya, untuk lover AC diganti atau enggak? Saya kurang tahu. Soalnya kan kalau unit R178 ini tetap R katanya mah, kata bos Dapak. Seperti itu. Oke, untuk openingnya saya tidak lanjut ya, karena openingnya udah ada di video sebelumnya. Terakhir 5 hari lalu saya konten yang R178. Oh ya, kemarin itu saya sibuk di TD03 ya, karena bisa itu yang benar-benar dikejar target gitu. Sekarang saya kembali lagi ke R178. Untuk bisnya sudah tidak ada lagi ya, untuk yang TD03. Sekarang bisnya sudah ngelain wisata ya. Soalnya kemarin dia wisata di Bandung lagi, baru kemarin aku anterin, balik lagi ke Bandung. Atau itu mungkin bisnya kangen saya sih. Bis kangen. Nggak lah, lebih kangen bis apa lebih kangen cewek ya. Kalau cewek sih kurang tahu sih. Udah, mendingan kita ke R178 lah. Untuk R178 nih ya, seperti ini ya untuk tampak belakangnya ya. Kemudian nih untuk kowalnya udah nampak, tapi belum ada waktunya dipasang. Tapi nggak tahu nih, soalnya bisnya aku lihat itu masih belum ada yang dibongkar nih. Maksudnya ada yang belum dikerjain. Nah, ini bisnya emang sudah dibongkar. Nah, ini pengerjaannya itu baru dilepas handle, bagian bumper, lampu belakang, kap mesin. Nah, di depan saya nih ada kap mesin ya. Kap mesin yang R178. Dan ada juga spoiler. Nah, ini spoiler ya. Spoiler itu nanti dipasang itu di atas itu ya. Untuk selendang sudah dilepas semua ya. Nanti selendangnya akan diganti jadi selendang geprek. Jadi untuk bahan yang punya R178 ini yang baru datang, itu bagian belakang, depan, kap mesin, spoiler atas. Kalau selendang belum ya. Nah, ini untuk bagian depannya ya. Seperti ini ya, sudah dibongkar total. Tuh dibongkar ya bisnya. Jadi siap dipotong nih. Terus untuk pintu kan agak tinggi ya. Paling nanti dipotong dulu, nanti dipendekin gitu. Tuh. Untuk bagian interior, ini untuk list tangganya emang harus diganti sih. Tuh list tangganya harus diganti. Tuh.
karpetnya tuh masih yang lama ya. Tapi karpetnya sih kelihatan masih bagus. Tapi soalnya kalau request dari penumpang kalau bisa karpet juga diganti. Soalnya penumpang-penumpang juga atau yang komentar di YouTube saya itu pada kasih saran kalau bisa diganti total kayak TD03 gitu. Apalagi lover AC. Gitu, lover AC minta diganti yang baru. Oh, soalnya requestnya banyak banget tuh. Dan ada yang bilang juga kalau bisa semua unit gapur running itu dipasang sekat kayak yang TD03. Kalau unit yang R178 ini tetap R ya. Tapi untuk bagian belakang emang harus diganti nih. Nanti untuk list tangganya juga dibuka. Kemudian untuk bagian karpetnya sih memang udah bobrok ya ini. Tuh. Apalagi tripleknya juga sudah waktunya diganti. Tuh bagian belakang-belakangnya tuh ya, covernya tuh. Ini benar-benar harus diganti. Dari triplek sama spon. Biasanya sih gini, di bawahnya itu ada flat, spon. Udah spon, triplek, baru karpet itu. Itu gunanya apa? Kalau sponnya itu biar tidak panas gitu. Jadi kuat gitu, tahan panas. Tuh. Jadi unitnya memang harus direhab total untuk bagian interior. Kalau bagian luar mah jangan ditanya. Bagian interior nih yang paling utama sih katanya mah. Tuh. Kalau dinding sih udah pasti diganti nih. Ini backlighting ya. Tuh. Terus untuk cover pilarnya juga tuh udah robek-robek. Tapi untuk bagian karpet sih masih bagus. Tapi harus diganti sih katanya mah. Emang harus diganti sih katanya. Terus kemudian nih untuk bagian samping-sampingnya juga tuh harus diganti juga. Tapi untuk list tangganya juga udah diganti ya. Ini untuk pinggir-pinggir. Untuk bagian kanan pasti diganti juga. Nah, ini udah mau dibuka nih baut-bautnya ya. Udah dibuka obengnya. Oke, 222. Dashboard sudah diganti ya. Setir masih palang 2. Untuk kursi drivernya masih bawaan ya. Dari efisiensi. Nah, pagi nih list tangganya udah hancur-hancur. Lumayan banyak nih pengerjaannya. Semoga unit ini clear pas mendekati lebaran. Kemungkinan sih unit ini clear sama yang kayak yang MR itu. Jadi sebelum lebaran. Kalau nggak salah MR itu keluarnya pas minggu sebelum lebaran. Ya mudah-mudahan ini seminggu sebelum lebaran. Soalnya kalau untuk Setra sih pengerjaannya emang lumayan cepat. Kenapa? Karena kan ini sudah sudah panjang. Kalau yang Trapego tuh kayak yang R192 yang sekarang jadi TD03 itu awalnya basicnya Trapego. Itu kan yang bikin lama itu pas motongnya itu loh. Tuh. Kalau yang ini kan udah lumayan cepat sih. Selisihnya tuh seminggu gitu pengerjaannya atau 2 hari, paling lama 2 minggu perbedaannya. Kalau yang R178 ini kan sudah Setra, itu siap tinggal penambahan flat ya sama rangka jadi double glass. Paling untuk atasnya dipotong dulu ya setengahnya, jadi langsung dijadikan nah gitu. Untuk pintu pasti jelas dipendekin seperti itu. Jadi untuk R178 itu masih seperti ini ya untuk bagian depannya. Nanti akan siap tergantikan. Oke, cukup sekian video saya mengenai updatean terkini proses bongkar bis gapur running Rahayu R178. Terima kasih sudah mampir di channel Kevin Joshua. Dapat tuh selalu subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.